Hai semuanya, kelompok 3 IELTS 2021 akan ngebahas salah satu rumah adat yang ada di Indonesia nih. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Di kelompok 3 ada 5 orang yang akan menemani perjalanan kalian di video ini. Yang pertama ada saya sendiri, Faiz, dilanjutkan oleh teman saya secara berurutan yaitu Sultan, Davi, Adit, dan juga Andi. Yuk langsung aja kita mulai. Rumah adat Bubungan Tinggi menjadi topik bahasan kami di video ini. Rumah Bubungan Tinggi yang merupakan rumah adat Banjar ini berlokasi di sisi sebelah barat Sungai Martapura. Secara administratif, bangunan ini berlokasi di Jalan Martapura Lama, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut sejarah masyarakat setempat, rumah adat Kalimantan Selatan ini telah ada sejak abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Pangeran Samudra, atau yang dikenal juga dengan nama Sultan Suryansyah. Di awal masa pembuatannya, rumah adat Banjar ini dilengkapi dengan konstruksi sederhana, berbentuk segi empat yang cenderung memanjang dari depan ke belakang. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah adat Banjar ini kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan si pemilik dengan menambahkan bagian rumah di samping kiri dan juga kanan. Istilah yang digunakan untuk rumah adat Bubungan Tinggi yang ditambahkan bagian tertentu disebut dengan disumbi. Awalnya rumah adat Bubungan Tinggi ini hanya dapat dijumpai di lingkungan Keraton Banjar. Namun lama-kelamaan masyarakat di luar keraton juga turut membangun rumah dengan mengadopsi bangunan di lingkungan istana. Sejak itu, persebaran rumah Bubungan Tinggi hampir merata bahkan hingga ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Rumah Bubungan Tinggi biasa disebut juga dengan istilah rumah Banjar atau rumah Banjung. Keduanya merujuk pada rumah adat Kalimantan Selatan. Disebut rumah Banjar karena rumah adat ini dibangun dan digunakan suku Banjar yang merupakan suku mayoritas di Kalimantan Selatan. Rumah adat ini tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, sehingga tidak heran jika kemudian dinobatkan sebagai rumah adat provinsi. Istilah rumah Bubungan Tinggi mengacu pada bentuk rumah adat yang atapnya tinggi dan lancip membentuk sudut 40. Sama seperti rumah adat lainnya, rumah Bubungan Tinggi juga menyimpan sistem nilai tersendiri. Dahulu, suku Dayak yang telah memeluk Islam menyebut dirinya dengan nama suku Banjar. Oleh karena itu, pengaruh agama Islam pada rumah suku ini cukup kental. Denah rumah Bubungan Tinggi berbentuk persegi empat memanjang ke belakang, dengan sisi lebar menghadap ke sungai Martapura. Arah hadap ke sungai mengingatkan kita akan kehidupan suku Banjar yang tidak bisa lepas dari sungai yang menjadi jalur transportasi dan kehidupan budaya maritim. Sementara bentuk rumah panggung yang senggak tiang-tiang merupakan suatu kearifan lokal dalam menanggapi luapan air pada musim hujan, sehingga dibuatlah lantai berpanggung dan sisi lebar. Dari semua jenis rumah Banjar yang ada, terdapat beberapa kemiripan yang menjadi ciri arsitektur Banjar dan menjadi keunikan tersendiri yang membedakan dengan arsitektur tradisional lainnya yang berlatar belakang Melayu. Ciri-ciri tersebut yaitu rumah Banjar umumnya merupakan rumah dengan bentuk panggung namun dengan ketinggian yang lebih dari kebanyakan rumah panggung. Memiliki denah yang sistematis dan akses depan belakang dengan tangga yang selalu berjumlah ganjil. Selalu hanya memiliki pintu yang berjumlah 2 pada akses depan hingga belakang tersebut, dan kedua pintu tersebut dalam posisi yang sama atau biasanya terletak di aksis tengah dari bentuk denah yang simetris. Berdasarkan organisasi ruang yang ada, kelompok ruang tersusun membentuk suatu pola memanjang linear dari bagian depan hingga ke bagian belakang bangunan. Pola ini menggambarkan semakin ke tengah maka akan semakin bersifat pribadi. Atap pada rumah Bubungan Tinggi terbuat dari sirap kayu ulin berukuran panjang 50 cm dan lebar 8 cm. Atap adalah bagian yang khas dari bangunan tradisional ini. Atapnya menjulang tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Secara umum, atap pada bangunan ini dibedakan berdasarkan bagian dan juga peletakannya. Sedangkan bagian atap lainnya relatif landai dengan kemiringan 15 derajat saja. Komposisi ini dimaksudkan untuk mempercepat jatuhnya air dari bagian tengah bangunan. Jika dilihat dari atas, denah rumah Bubungan Tinggi ini bentuknya cenderung memanjang, dengan ruang di sebelah kanan dan kiri dari bangunan yaitu bagian anjung.
Dengan melihat banyaknya ruang yang terdapat dalam rumah bebungan tinggi, tentu saja memiliki berbagai kegunaan. Selain sebagai rumah adat provinsi, rumah bebungan tinggi juga dapat digunakan sebagai tempat perkumpulan warga untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti ritual adat, musyawarah warga, tempat tinggal keluarga kepala suku, hingga tradisi keagamaan. Namun, selayaknya rumah adat pada umumnya, rumah ini termasuk tempat yang sakral. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat sekitar maupun wisatawan menghindari hal-hal yang tidak terpuji dan tetap menjaga tata krama ketika di area rumah. Nah, selanjutnya pembagian ruangan pada rumah bebungan tinggi antara lain. Yang pertama, palatar atau teras, disebut juga pamedangan. Ruangan rumah pertama setelah melewati tangga masuk. Selanjutnya ada pacira, ruang antara yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pacira dalam dan pacira luar. Pacira dalam berfungsi menyimpan alat pertanian, pertungangan, hingga menangkap ikan. Panampik kacil, ruang tamu muka yang berukuran cukup kecil setelah masuk melalui lawang hadapan. Ambang lantainya disebut patun sambutan. Panampik tengah, ruang tamu tengah dengan ukuran lebih luas dari panampik kacil. Ambang lantainya disebut watun jajakan. Panampik basar atau ambin sayup, ruang tamu utama yang menghadap dinding tengah atau tawing halat. Ambang lantainya sama dengan sebutan untuk ambang lantai panampik tengah. Lalu ada palidangan atau ambin dalam, ruang bagian dalam rumah yang berbatas dengan panampik basar. Ambang lantainya disebut watun langkahan karena ambang kedua pintu yang ada di dinding tengah tidak sampai ke ambang lantai. Lalu ada panampik dalam atau panampik bawah. Ruangan dalam yang cukup luas dengan permukaan lantai lebih rendah daripada lantai palidangan dan sama tingginya dengan permukaan lantai panampik tengah. Ambang lantainya disebut watun jajakan. Selanjutnya ada anjung, ruangan yang terletak pada sisi kanan dan kiri bangunan. Lantai anjung paling tinggi dibandingkan dengan ruang lainnya. Ada dua macam anjung, yaitu kanan dan kiwa. Lalu ada padapuran atau padu, ruangan terakhir yang terletak di bagian belakang bangunan. Permukaan lantainya lebih rendah dari panampik bawah. Ambang lantainya disebut watun juntayan. Dan terakhir ada palatar balakang, teras kecil di bagian belakang padapuran yang hanya berlantai tanpa dinding dan atap. Nah, ruangan-ruangan tersebut punya kelompoknya masing-masing loh, yaitu yang pertama, kelompok ruangan pelataran yang terdiri atas pelataran muka, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Lalu ada kelompok ruang tamu terdiri atas pacira, panampik kacil, panampik tengah, dan panampik basar. Yang ketiga ada kelompok ruang tinggal yang terdiri atas 3 ruangan, yaitu ruang keluarga atau palidangan, ruang tidur orang tua atau anjung dan anjung jurai, dan ruang tidur anak atau karawat dan katil. Dan yang terakhir kelompok ruang pelayanan, terdiri atas ruang makan atau panampik dalam atau panampik padu juga, ruang dapur atau padapuran atau padu, ruang penyimpanan atau jorong, dan teras belakang atau pelataran belakang. Interior rumah Banjar memiliki nilai filosofis, antara lain, yang pertama ada payung. Secara sepintas, atap pada rumah adat ini menyerupai payung. Dahulu, payung dianggap sebagai simbol orientasi kekuasaan yang melambangkan kebangsawanan. Kemudian yang kedua, simetris, yaitu perlambangan dari kehidupan yang seimbang. Rumah Banjar dibuat simetris untuk menunjukkan sistem pemerintahan kerajaan Banjar yang seimbang. Kemudian yang ketiga, ada kepala, badan, kaki, yaitu menggambarkan manusia yang dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu kepala, badan, dan kaki. Keunikan dari rumah kebanggaan suku Banjar ini dapat dilihat dari banyak hal, mulai dari bangunan fisiknya, pembagian ruang, hingga ornamennya, menjadikan rumah adat ini memiliki nilai seni yang tinggi dan juga penuh makna, menunjukkan bagaimana masyarakat suku Banjar sangat menjunjung tinggi keindahan dan budayanya. Melihat dari jenis-jenis bangunan rumah Banjar yang ada, dapat diketahui status sosial dari penghuninya. Terdapat 2 kelompok masyarakat dalam suku Banjar, yaitu kelompok Tutus dan kelompok Jaba. Kelompok Tutus merupakan golongan keturunan raja dan bangsawan, sedangkan kelompok Jaba adalah golongan rakyat biasa. Gimana pembahasan seputar rumah adat bebungan tinggi tadi? Menarik bukan? Oke, sebelum kita tutup videonya, aku ada beberapa patah kata nih buat kalian. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, maka sudah seharusnya kita menjaga dengan sepenuh hati peninggalan dari para leluhur kita, seperti rumah adat yang kita bahas tadi. Apalagi negara kita memiliki kebudayaan dan keunikan yang beraneka ragam. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat buat kalian. See you next time guys!